Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Hari ini saya akan berbagi lagi tentang aksi nyata filosofis pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam proses pembelajaran di sekolah. Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan salam dulu ya. Salam guru penggerak merdeka belajar. Perkenalkan, nama saya Kadek Paryawati. Saya adalah angkatan CGP angkatan ke-7 Kota Denpasar. Fasilitator saya Niwayan Sri Yasmi dan pengajar praktek saya Iputu Ardike yang selalu setia mendampingi dan membimbing saya selama mengikuti pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7 ini. Baiklah, sekarang saya akan berusaha berbagi mengenai uh, aksi nyata saya selama mengikuti kegiatan modul 1.1. Selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak modul 1.1, saya belajar banyak hal. Di antaranya, filosofis pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan. Yang kedua, merefleksikan pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas. Kemudian yang ketiga, menemukan gagasan dan ide implementasi pembelajaran berdasarkan pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Adapun aksi nyata pada modul 1.1 penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya selama 2 minggu ini memaknai pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara, diantaranya beliau memandang bahwa pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih budaya bangsa. Yang kedua, adapun tujuan dalam pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang ketiga, saya memaknai bahwa pandangan beliau memandang bahwa pendidikan itu berpihak pada anak dengan segala kodratnya. Kemudian yang keempat, pendidikan adalah kegiatan menuntun anak, bukan menuntut anak dengan keegoisan kita sebagai guru. Kemudian yang kelima, beliau memandang bahwa pendidikan itu harus kita terapkan dengan sistem AMO. Berikutnya, beliau berpandangan bahwa kita sebagai seorang pendidik hendaknya selalu memperhatikan perkembangan anak, baik kodratnya secara alam maupun dengan kodrat zamannya yang dimiliki oleh anak tersebut. Kemudian, kita sebagai pendidik menerapkan pendidikan yang bukan berprinsip pada tabula rasa atau kertas kosong, melainkan memandang siswa atau anak kita itu sebagai anak yang sudah membawa kodratnya masing-masing dengan coretan-coretan, dan kita sebagai pendidik tinggal menebalkan coretan-coretan yang sudah dibawa anak dari sejak lahir. Kemudian, mengembangkan sikap budi pekerti yang luhur bagi siswa. Kemudian, kita juga sebagai pendidik sebaiknya menerapkan trilogi pendidikan dalam kegiatan mendidik kita. Kemudian, adanya pandangan Bapak Ki Hajar Dewantara memandang bahwa kita sebagai pendidik itu ibaratnya seperti seorang petani atau tukang kebun yang nantinya berusaha menerapkan atau mendidik anak, yang dimana anak itu diibaratkan sebagai benih padi atau benih. Kemudian kita juga sebagai pendidik diharapkan mampu menciptakan taman belajar bagi siswa yang menyenangkan, sehingga siswa bisa meraih kemerdekaan belajarnya yang setinggi-tingginya. Adapun ide dan gagasan yang timbul setelah saya mengikuti modul 1.1 adalah dari awalnya itu saya setelah mempelajari modul ini, saya bisa merubah sehingga saya memiliki suatu perubahan tentang cara pandang saya sebagai seorang pendidik terhadap murid. Yang mulanya saya memandang bahwa siswa itu harus memiliki hasil yang maksimal, nilai yang bagus. Tapi ternyata itu salah, sehingga setelah mempelajari modul ini, saya itu bisa merubah cara pandang saya bahwa saya harus mengutamakan proses dalam kegiatan menuntun anak. Saya melepaskan segala egois saya sebagai seorang pendidik dengan cara menuntun anak, mengembangkan pengetahuan anak dengan segala kodrat yang dimiliki anak. Kemudian mengubah cara mengajar saya di kelas yang dulunya berpusat pada yang dulunya hanya satu arah, sekarang berpusat kepada siswa dan mengutamakan memerdekakan anak.
Adapun gambaran aksi nyata yang telah saya lakukan setelah saya mempelajari modul 1.1, di mana di dalam kelas saya sudah berusaha menerapkan kegiatan pembiasaan, menanamkan kegiatan pembiasaan di kelas sebelum jam pelajaran dimulai, baik dengan yel-yel, dengan kegiatan pembiasaan berbaris murid sebelum masuk ke kelas, kemudian berdoa, mengajak anak-anak berdoa, sehingga anak-anak memiliki karakter yang kuat, karakter Pancasila, yaitu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam, kasih sayang sama manusia, kemudian berbudi pekerti yang luhur, sesuai dengan nilai-nilai profil pada Pancasila, sehingga siswa itu memiliki karakter dan budi pekerti yang luhur. Kemudian saya juga berusaha mengembangkan atau menciptakan taman belajar, taman yang menyenangkan untuk anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa merasa bahagia dalam mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Kemudian memfasilitasi siswa untuk secara bergiliran mengungkapkan pendapatnya dalam belajar, sehingga siswa bisa berkembang secara optimal. Kemudian saya juga berusaha menerapkan trilogi yang dikembangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, di mana saya sebagai seorang pendidik, saya berusaha menjadi contoh yang baik untuk anak didik saya dengan menerapkan disiplin datang lebih awal, kemudian menguatkan, memberikan semangat kepada anak-anak dengan dalam mengajar saya selalu menunjukkan sikap semangat, tidak bersedih, kemudian optimis selalu bergerak sehingga anak-anak bisa nantinya mengikuti semangat saya itu, kemudian memberikan dorongan kepada anak-anak dan senantiasa memberikan motivasi untuk anak-anak dalam berkembang dalam pendidikannya. Selain itu, saya juga aksi nyata yang saya lakukan di sekolah adalah berusaha menciptakan sistem pembelajaran di kelas yang tidak belajar di kelas saja, tetapi di luar kelas juga, memanfaatkan fasilitas yang ada di luar kelas, sehingga memanfaatkan segala tempat sebagai sumber belajar yang menyenangkan. Kemudian saya juga di kelas merubah sistem yang dulunya anak-anak itu duduknya berderet, sekarang saya rubah menjadi berkelompok sehingga memotivasi siswa untuk lebih berkolaborasi, menghilangkan sifat individualisnya yang tinggi, sehingga anak-anak itu dengan cara duduk berkelompok itu, anak-anak itu lebih meningkatkan semangat kolaborasi di dalam kelompoknya, rasa menghormati, rasa empati kepada sesama teman dalam kelompok, sehingga dan selain itu juga anak-anak belajar untuk menanamkan atau membuat catatan-catatan praktik baik yang sudah dilakukannya setiap hari. Kiranya itu yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1. Untuk rekan sejawat, saya juga berusaha untuk berbagi ilmu, berbagi pengetahuan dengan teman-teman saya, bahwa kita sebagai seorang pendidik tidak boleh egois, tidak boleh memikirkan apa yang kita inginkan, tapi menuntun kita sebagai pendidik belajar untuk bersikap sebagai penuntun bagi anak didik kita untuk mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, sehingga dia bisa berkembang, sehingga bisa merdeka belajar, sehingga bermanfaat pendidikan itu untuk anak. Bukan fokus kepada apa yang kita ingin, misalnya anak itu mendapat nilai 100 gitu. Tidak, tetapi lebih berfokus pada kegiatan menuntun anak, sehingga anak mencapai kebahagiaannya, kemerdekaannya, sehingga bisa berkembang secara lebih maksimal, sehingga nantinya diharapkan anak itu menjadi siswa yang lebih berbudaya dan beradab. Dan berikut, adapun testimoni dari siswa dan rekan kerja sejawat saya yang menilai diri saya selama 2 minggu setelah mengikuti modul di dalam guru penggerak ini. Namanya Putri Bella Putri, saya akan mengkomentar perubahan Bu Kade yang dulu dan yang sekarang. Yang dulu pas pertama kali ketemu Bu Kade tegas, galak, serem gitu. Pas sekarang kayak lebih santuy, lebih penyayang, lebih sering ketawa, bikin anak muridnya senang. Oh gitu. Berarti ada baiknya perubahan Ibu sekarang? Ada. Anak-anak lebih senang belajar jadinya? Lebih senang? Iya. Kenalkan namanya. Halo, nama saya Rafa. Saya akan komentar Bu Kade dari yang dulu dan yang sekarang. Kayak Bu Kade dulu
dulu memang kelihatannya agak serem sama Galak, pendiam. Iya. Kalau sekarang lebih ribut sama lebih tertawa-tertawa sama Oh. nggak kelihatan serem. Kelasnya juga dulu gelap, sekarang udah jadi terang. Terus pembelajarannya dulu sendiri, sekarang berkelompok. Lebih enak mana? Lebih enak sekarang yang berkelompok ya. Lebih senang nih berada di kelas sekarang? Lebih tenang. Iya. Perkenalkan, nama saya Riko Masudar Adi Putra, nomor absen 31. Saya akan mengomentari Bu Guru dari yang sekarang sampai yang dulu. Yang dulu belajarnya sangat pendiam dan juga tidak tertawa. Yang sekarang tertawa dan makin mantap. Makin mantap. Terima kasih. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ineng Anjati Hartawan. Saya guru PJOK di SD Negeri 1 Peguyangan. Saya merupakan salah satu teman dari Ibu Kadek Pariawati. Adapun perubahan yang saya lihat dari Ibu Kadek Pariawati setelah mengikuti pelatihan calon guru penggerak selama 2 minggu, yaitu dari sebelumnya yang beliau itu kurang terbuka dan bisa bergaul dengan teman-teman. Namun setelah mengikuti pembelajaran calon guru penggerak itu, beliau sudah bisa berbaur dengan teman atau rekan kerjanya dan bisa bergabung serta berbagi informasi dan ilmu. Kemudian dari segi pembelajaran yang saya lihat di kelas, Bu Kadek Pariawati sudah sangat jauh mengalami perubahan, di mana dari sebelumnya Bu Kadek Pariawati ini dalam proses pembelajaran masih sangat jarang menggunakan proyektor, PowerPoint, menayangkan materi-materi. Namun setelah ikut pelatihan calon guru penggerak selama 2 minggu, saya lihat banyak perubahan, terutama dari proses penyampaian materi, di mana Bu Kadek Pariawati menyampaikan dengan menggunakan proyektor maupun LCD sehingga pembelajaran bisa lebih menarik. Demikian testimoni dari saya selaku rekan kerja dari Bu Kadek Pariawati. Terima kasih. Demikianlah tadi testimoni dari teman sejawat saya dan siswa yang telah memberikan pendapatnya mengenai perubahan sikap yang saya lakukan di kelas. Sebagai akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kegiatan berbagi saya hari ini. Kenalkan namanya. Bermanfaat bagi Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak. Terima kasih. Om Santi. Santi Om. Selamat siang, perkenalkan nama saya Ineng Anjati Hartawan. Saya guru PJOK di SD Negeri 1 Peguyangan. Saya merupakan salah satu teman dari Ibu Kadek Pariawati. Adapun perubahan yang saya lihat dari Ibu Kadek Pariawati setelah mengikuti pelatihan calon guru penggerak selama 2 minggu, yaitu dari sebelumnya yang beliau itu kurang terbuka dan bisa bergaul dengan teman-teman. Namun setelah mengikuti pembelajaran calon guru penggerak itu, beliau sudah bisa berbaur dengan teman atau rekan kerjanya dan bisa bergabung serta berbagi informasi dan ilmu. Kemudian dari segi pembelajaran yang saya lihat di kelas, Bu Kadek Pariawati sudah sangat jauh mengalami perubahan, di mana dari sebelumnya Bu Kadek Pariawati ini dalam proses pembelajaran masih sangat jarang menggunakan proyektor, PowerPoint, menayangkan materi-materi. Namun setelah ikut pelatihan calon guru penggerak selama 2 minggu, saya lihat banyak perubahan, terutama dari proses penyampaian materi, di mana Bu Kadek Pariawati menyampaikan dengan menggunakan proyektor maupun LCD sehingga pembelajaran bisa lebih menarik. Demikian testimoni dari saya selaku rekan kerja dari Bu Kadek Pariawati. Terima kasih.